Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi dengan kami semua. Di video ini kami akan menjelaskan terkait ruang lingkup supervisi. Nah, pada ruang lingkup supervisi itu terdiri atas pengertian ruang lingkup, pelaksanaannya, instrumen supervisi, lalu ada supervisi program, dokumen SOP, dan tindak lanjut supervisi. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak penjelasan di video berikut ini. Check it out. Selanjutnya adalah ruang lingkup supervisi. Supervisi itu bisa terjadi bila faktor pendukungnya terpenuhi, seperti yang pertama, siswa. Bila tidak ada siswa di dalam sekolah, maka tidak akan terjadinya sebuah interaksi. Lalu adalah guru atau pendidik. Nah, di sini guru atau pendidik mempunyai peran juga yang sangat penting sebagai fasilitator untuk pembelajaran anak di sekolah. Lalu yang ketiga adalah kurikulum. Nah, kurikulum ini sebagai pedoman pembuatan materi untuk pembelajaran di sekolah. Lalu yang keempat adalah sarana dan prasarana sekolah yang mendukung untuk pembelajaran. Lalu yang kelima adalah pengelolaan, yang keenam adalah lingkungan. Nah, lingkungan tersebut juga memiliki peran yang penting. Kalau bisa lingkungan sekolah itu harus kondusif dan aman untuk anak-anak serta bisa menunjang pembelajaran lebih baik lagi. Yang kedua adalah sasaran supervisi pendidikan. Nah, di sasaran supervisi pendidikan ini ada satu, supervisi akademik. Di sini guru diberi kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya untuk lebih baik lagi. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup supervisi akademik seperti yang ada pada Permendiknas nomor 39 tahun 2009. Yang pertama adalah merencanakan pembelajaran. Nah, sebelum pembelajaran itu dilaksanakan, sebaiknya materi atau bahan-bahan untuk pembelajaran itu sudah disiapkan jauh-jauh hari, seperti dalam bentuk RPPH, prosem, program mingguan. Nah, itu harus disiapkan jauh-jauh hari. Setelah itu semua siap, baru dilaksanakannya sebuah pembelajaran. Nah, ketika di dalam kelas itu kita menilai prosesnya, proses pembelajarannya, apakah capaian-capaian tersebut bisa tercapai dengan materi pembelajaran yang telah disiapkan. Lalu yang kedua adalah melaksanakan pembelajaran atau memantau standar isi. Lalu yang ketiga memantau pelaksanaan standar proses. Yang keempat memantau pelaksanaan standar kompetensi kelulusan. Lalu yang kelima adalah memantau pelaksanaan standar tenaga pendidik. Nah, pada memantau pelaksanaan standar pendidik ini kalau bisa guru atau pendidik itu harus yang profesional atau memang sudah ada pada bidangnya. Lalu yang keenam adalah memantau pelaksanaan standar penilaian. Nah, yang kedua adalah supervisi administrasi. Nah, di sini adalah pembinaan dalam pemanfaatan sarana dan prasarana di sekolah agar bisa dimanfaatkan lebih baik lagi untuk pembelajaran. Lalu objek supervisi ini adalah satu, kurikulum, dua adalah peserta didik, tiga adalah ketenagaan, dan yang keempat adalah pengelolaan, yang kelima adalah sarana prasarana sekolah tersebut, lalu yang keenam adalah lingkungan dan situasi umum. Lalu yang ketiga adalah supervisi lembaga. Nah, adalah pembinaan organisasi yang ada di sekolah atau manajemen sekolah agar lebih baik lagi, agar organisasi itu memiliki tujuan untuk dicapai. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait instrumen supervisi. Nah, di dalam instrumen supervisi itu terdapat panduan wawancara praoperasi, dan ada juga di sana terdapat di format B-nya yaitu daftar periksa observasi pembelajaran. Di dalam daftar periksa observasi pembelajaran itu terdapat beberapa kolom yang harus diisi oleh akademisi atau pendidik, yaitu pengisian instrumen ini memerlukan kemampuan khusus dari penyelenggara, yaitu ada persiapan terkait dengan program tahunan, program semester, silabus, KKM untuk kompetensi dasar yang dibahas, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku nilai, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu ada juga di dalam itu ada kegiatan pembelajaran. Nah, di dalam kegiatan pembelajaran itu
Yang pertama ada pendahuluan atau pra kegiatan. Jadi dijelaskan bagaimana pendahuluan atau sebelum kegiatan itu dilaksanakan, itu kolomnya itu nanti diisi tentang kesiapan alat bantu dan media pembelajaran yang akan dilaksanakan. Motivasi, artinya untuk membangkitkan kemampuan belajar siswa agar siswa merasa tertarik dengan pembelajaran tersebut dan ingin tahunya itu tinggi. Terus juga nanti terdapat apersepsi, yaitu pengetahuan prasyarat yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Selanjutnya yaitu ada kejelasan kompetensi dasar atau indikator. Selanjutnya ada kesiapan bahan ajar dari sumber belajar. Nah, selanjutnya poin B yaitu kegiatan pokoknya. Nah, kegiatan pokok itu terdapat dengan penguasaan materi, kolom penguasaan materi, pengelolaan kelas, pengelolaan waktu, metode yang dilakukan dengan berbagai pendekatan yang bervariasi, lalu ada penggunaan alat bantu atau media pembelajaran dengan peran guru sebagai fasilitator. Selanjutnya ada teknik bertanya, penggunaan papan tulis, dan interaksi guru peserta didik, interaksi antar peserta didik, aktivitas peserta didik, sikap dan minat peserta didik dalam pembelajaran, dan pencapaian KD atau indikator. Nah, yang di poin B yaitu penutup atau pasca kegiatan yang di dalamnya berisi tentang rangkuman tugas untuk pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya di poin C dalam intinya yaitu ada panduan wawancara pasca observasi. Nah, berikut adalah format instrumen supervisi program. Nah, mungkin dapat dilihat dari format A, B, dan C itu dan akan dilaksanakan oleh guru tersebut. Pengertian supervisi. Supervisi pendidikan adalah sebagai keseluruhan kegiatan yang bertujuan untuk membantu pengelolaan lembaga pendidikan serta untuk meningkatkan kemampuan guru dan pegawai dalam mengelola lembaga sekolah. Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang supervisor. Supervisor yang dimaksud adalah kepala sekolah, pengawas, atau pemilik sekolah. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pengawasan sekolah adalah seseorang yang mendapatkan wewenang untuk melaksanakan pengawasan, penilaian, dan pembinaan di sekolah TK, SD, SMP, dan sekolah menengah, sehingga sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tanggung jawab. Selanjutnya adalah pelaksanaan supervisi. Menurut Sabandi, pelaksanaan kegiatan supervisi dibagi menjadi 3 pendekatan, yaitu supervisi klinis, di mana supervisi klinis ini merupakan kegiatan mencari dan mengumpulkan data tentang permasalahan ataupun kendala yang terjadi di kelas, lalu mencari jalan keluar terbaik dari permasalahan tersebut. Yang selanjutnya adalah supervisi pengembangan, di mana menganggap setiap guru memiliki kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, dilakukanlah supervisi dengan maksud membantu mengembangkan setiap perbedaan kemampuan dan juga keahlian yang dimiliki oleh guru tersebut dengan menciptakan inovasi dan ide baru dalam menciptakan pembelajaran yang lebih baik lagi, sesuai dengan karakter dan skill masing-masing guru tersebut. Dan untuk melakukan hal tersebut, seorang supervisor harus memiliki kemampuan dan keterampilan yang beragam dan tentunya yang terbaik untuk bisa menangani masalah perbedaan yang dimiliki oleh guru tersebut. Yang terakhir adalah supervisi diferensial. Supervisi diferensial merupakan kegiatan pendekatan supervisi yang berusaha menyediakan banyak pilihan supervisi yang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing guru. Pada pendekatan ini dilatar belakangi oleh perbedaan individu guru dan juga hubungannya dengan supervisor. Lalu, untuk pelaksanaan supervisi idealnya dilaksanakan selama 2 kali dalam 1 semester, yaitu di awal dan di akhir semester. Di awal semester, supervisi berfungsi untuk melihat kemampuan guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di dalam kelas. Dari hasil supervisi awal, kepala sekolah memberikan masukan kepada guru bagaimana melaksanakan pembelajaran dengan lebih baik.
Selanjutnya, guru mencoba untuk memperbaiki kinerjanya selama semester yang bersangkutan. Di akhir semester, supervisi dilakukan kembali untuk melihat perkembangan dan perbaikan yang dilaksanakan guru sebagai tindak lanjut dari supervisi yang pertama di awal semester. Selanjutnya yaitu tindak lanjut hasil supervisi sekolah. Hasil supervisi perlu ditindaklanjutin agar memberikan dampak yang nyata bagi peningkatan profesionalisme guru. Dampak nyata ini diharapkan dapat dirasakan oleh guru, peserta didik, dan sekolah. Lanjut dapat diberikan berupa penguatan dan penghargaan kepada guru yang telah memenuhi standar pembinaan. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum memenuhi standar dan guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan, penataran untuk meningkatkan kompetensi lebih lanjut. Bagi guru yang belum memenuhi standar dilakukan pembinaan untuk membangkitkan dan memelihara kegairahan kerja guru untuk mencapai prestasi kerja yang semakin baik. Untuk dapat melaksanakan tindak lanjut hasil supervisi, maka langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama menganalisis evaluasi supervisi. Ada dua cara dalam menganalisis data hasil supervisi. Yang pertama, data kualitatif yang terdiri dari catatan lapangan dan komentar supervisor, gambar, foto, dokumen, biografi, artikel, dan lain sebagainya. Yang kedua, data kuantitatif dilakukan dengan cara menyusun data, mengolah data, dan menganalisis hasil data supervisi. Dua yaitu teknik analisis data. Analisis yang paling sederhana untuk menafsirkan data kuantitatif secara deskriptif ialah dengan cara menguji skor dari setiap item yang ada dalam instrumen. Selanjutnya yang ketiga yaitu mengembangkan program tindak lanjut hasil supervisi sekolah. Tindak lanjut hasil supervisi yang dilakukan pengawas sekolah ada dua. Yang pertama untuk pembinaan guru. Untuk pembinaan guru ini terdapat pembinaan secara pembinaan langsung dan tidak langsung. Pembinaan langsung ini yaitu bentuk pembinaan yang dilakukan terhadap yang bersifat khusus serta perlu perbaikan segera dari hasil analisis pelaksanaan supervisi dengan pendekatan disruptif. Yang kedua, pembinaan tidak langsung. Pembinaan tidak langsung dilakukan untuk mereka yang hasil analisis supervisinya telah memenuhi standar dan hampir memenuhi standar melalui pendekatan kolaboratif dan self-assessment. Pembinaan dapat dilakukan dengan memberikan informasi umum menggunakan beberapa media komunikasi yaitu seperti email, WA, Facebook, Line, telepon, dan lain sebagainya. Pembinaan ini dilakukan terhadap hal-hal yang sifatnya umum yang perlu perbaikan dan pelatihan setelah memperoleh hasil analisis supervisi. Lalu yang kedua yaitu pemantapan instrumen supervisi. Mengembangkan hasil pengukuran supervisi dapat dilakukan dengan cara diskusi kelompok oleh para supervisor dengan menggunakan instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non-akademik. Dalam pemantapan hasil pengukuran supervisi dikelompokkan menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu persiapan guru untuk mengajar. Nah, persiapan guru untuk mengajar ini terdiri dari yang pertama ada silabus, yang kedua rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disingkat menjadi RPP, yang ketiga program tahunan, yang keempat program semester, yang kelima pelaksanaan proses pembelajaran, yang keenam penilaian hasil pembelajaran, dan yang ketujuh pengawasan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu instrumen supervisi kegiatan belajar mengajar. Yang pertama ada lembar pengamatan, dan yang kedua ada suplemen observasi yang berisi tentang keterampilan mengajar, karakteristik mata pembelajaran, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga yaitu komponen dan kelengkapan instrumen, baik instrumen supervisi akademik maupun instrumen supervisi non-akademik. Lalu yang keempat yaitu penggandaan instrumen dan informasi kepada guru bidang studi binaan atau kepada karyawan untuk instrumen non-akademik. Yang keempat yaitu langkah-langkah pelaksanaan tindak lanjut hasil supervisi akademik. Yang pertama ada mengaji rangkuman hasil penilaian. Yang kedua apabila
ternyata tujuan supervisi akademik dan standar-standar pembelajaran belum tercapai, maka sebaiknya dilakukan penilaian ulang terhadap pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru yang menjadi tujuan pembinaan. Lalu yang ketiga, apabila ternyata tujuannya belum tercapai, maka mulailah merancang kembali program supervisi akademik guru untuk masa berikutnya. Yang keempat, membuat rencana aksi supervisi akademik berikutnya, dan yang terakhir, mengimplementasi rencana aksi tersebut pada masa berikutnya. Di dalam tindak lanjut supervisi dapat disimpulkan, yaitu yang pertama, dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut supervisi akademik, sasaran utamanya adalah kegiatan belajar mengajar, dan yang kedua, hasil analisis catatan supervisi dapat dimanfaatkan untuk perkembangan keterampilan mengajar guru dan meningkatkan profesionalisme guru dan karyawan, setidak-tidaknya dapat mengurangi kendala-kendala yang muncul atau yang mungkin akan muncul. Yang ketiga, umpan balik akan memberikan pertolongan bagi supervisor dalam melaksanakan tindak lanjut supervisi. Adanya tindak lanjut ini dapat tercipta suasana komunikasi yang tidak menimbulkan ketegangan, menonjolkan otoritas yang mereka miliki, memberikan kesempatan untuk mendorong guru untuk memperbaiki penampilan dan kinerjanya. Melalui adanya tindak lanjut ini yang diberikan oleh pengawas, diharapkan semua guru semakin profesional dalam melaksanakan proses pembelajaran. Baik, yang selanjutnya adalah Standar Operasional Prosedur atau SOP. SOP ini adalah langkah-langkah yang harus diikuti sebagai acuan kerja untuk melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada tujuan dalam rangka mewujudkan visi dan misi lembaga. SOP ini memiliki tahapan atau tata cara yang sifatnya baku dan harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. SOP ini disusun dengan tujuan yang pertama, menjaga kualitas keseluruhan pelaksanaan kegiatan di setiap satuan PAUD. Yang kedua, memandu dari awal hingga akhir kegiatan secara sistematis sehingga tercipta konsistensi perilaku pendidik dalam mengembangkan karakter anak. Yang ketiga, menjaga konsistensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam satuan pendidikan sehingga tercipta kedisiplinan semua pihak. Yang keempat, mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi dalam organisasi sehingga semua pihak memiliki standar yang sama dalam memberikan layanan atau fasilitas pada anak. Yang kelima, mempermudah penemuan hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan baik dari dalam maupun luar lembaga. Selanjutnya adalah fungsi SOP. Fungsi SOP ini yang pertama, memperlancar tugas pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kedua, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatan yang dialami dalam melaksanakan kegiatan dan merancang solusinya. Yang ketiga, mengarahkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang keempat, menjadi acuan dalam melaksanakan kegiatan rutin dan pembiasaan. Yang kelima, memudahkan dan menjelaskan proses suatu kegiatan oleh semua pihak. Selanjutnya adalah syarat SOP. Yang pertama, mudah dilaksanakan oleh seluruh pendidik, memuat pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang ketiga, memuat langkah-langkah jelas yang harus dilakukan. Yang keempat, memperhatikan visi, misi, dan tujuan satuan PAUD, cita-cita yang ingin diwujudkan dalam visi dan tujuan harus dimasukkan ke dalam jadwal. SOP ini wajib dibuat oleh setiap satuan PAUD sebagai pengendali pelaksanaan kurikulum, pendidik sebagai penggerak utama dalam proses pembelajaran yang mengkoordinasikan kegiatan sejak kedatangan hingga kepulangan. Pendidik harus menjadi tim yang kompak. Siapapun yang bertugas harus konsisten dalam melaksanakan SOP yang telah disusun. SOP tidak hanya diperuntukkan bagi anak-anak tetapi juga untuk pendidik, pengelola, termasuk tenaga lain yang ada di satuan PAUD, misalnya tenaga kebersihan dan tenaga administratif.
SOP harus sudah tersusun sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. SOP digunakan ketika pendidik atau tenaga kependidikan akan melaksanakan kegiatan rutin dan pembiasaan. Cara menyusun SOP. SOP disusun dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, tetapkan jenis SOP yang akan disusun sesuai kebutuhan lembaga. Yang kedua, tetapkan kompetensi yang ingin dicapai dan karakter yang ingin dibentuk dari visi, misi, dan tujuan satuan PAUD yang sudah ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan indikatornya untuk menyusun SOP pembelajaran. Yang ketiga, tentukan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan kompetensi yang telah ditetapkan. Yang keempat, tentukan tujuan untuk setiap kegiatan yang telah dipilih. Yang kelima, susunlah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk setiap jenis kegiatan rutin dan pembiasaan. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat SOP. SOP harus sesuai dengan budaya dan sistem satuan pendidikan. Yang kedua, SOP menekankan pada pembentukan sikap sebagai dasar bagi pengembangan karakter yang kuat. Pembentukan sikap memerlukan waktu yang panjang sehingga terbentuk kebiasaan yang baik. Ketiga, penyusunan SOP dilakukan oleh guru sebelum kegiatan dilakukan. Selanjutnya adalah cara memanfaatkan SOP. Yang pertama, pelajari SOP yang telah dibuat dengan seksama. Yang kedua, siapkan alat dan bahan yang diperlukan sesuai SOP. Misalnya, SOP untuk cuci tangan, maka pendidik perlu menyiapkan air, sabun, dan lap tangan. Yang ketiga, kondisikan anak agar siap melaksanakan kegiatan rutin dan pembiasaan yang dimaksud sesuai SOP. Yang keempat, laksanakan kegiatan sesuai SOP. Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan di video sebelumnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada penjelasan materi ruang lingkup supervisi kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.